Kan kalau setiap masalah tuh selalu ada sebab dan akibat ya. Ya, Apa sih yang membuat terjadi KDRT tersebut, Mbak? ya. Jadi selama dalam kurun waktu 2 tahun itu, intinya ya ada penelantaran, ya. Penelantaran istri. Penelantaran. Ya, penelantaran, ya. Sehingga Mbak komplain gitu ke Saya terlantar, saya sebagai istri tidak dinafkahi lahir maupun batin secara layak ya. Dan saya tidak diakui, disembunyikan sebagai seorang istri. Jadi padahal pernikahannya tapi bukan sah, secara pernikahan sah secara agama. Okay. Ya, secara pernikahan sah secara atau agama. pernikahan sirih gitu ya. Ya, disaksikan para habaib dan juga keluarga saya. Pernikahannya sah secara agama. Penelantaran itu terjadi setelah berapa lama menikah? Saya menikah tahun 2021 ya. Jadi di awal 2021 itu sudah ada penelantaran, kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Lalu di tahun berikutnya ada penelantaran lagi kurang lebih setengah tahun. Penelantaran ini nggak pulang gitu ya Mbak? Ya, nggak pulang? Iya, saya nggak didatengin gitu. Jadi gini. Sebenarnya Mbak, kalau nggak didatengin, jadi beliau tinggal di mana? Kita kan beda rumah. Beliau kan punya pondok. Beliau punya pondok pesantren, saya punya rumah sendiri. Posisinya waktu itu di Bekasi gitu ya. Itu beberapa unsur adanya dugaan tindakan abusive secara psikis. Kemudian yang paling penting itu adalah sebagai istri, bukan hanya disembunyikan, tidak diakui, itu kan saya bisa dapat fitnah ya. Zina lah apalah, padahal saya dihalalkan atas nama Allah begitu dengan saksi-saksi yang sah dalam hukum syariat agama gitu. Cuman yang membuat saya benar-benar hancur, ditelantarkan itu sudah hancur sih ya. Betul. Gimana sih seorang istri nggak didatengin, nggak dinafkahi lahir batin secara layak, nggak diakui, disembunyikan, itu sudah menghantam mental saya. Tapi ada satu lagi yang lebih menghantam mental saya itu adalah ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil, punya anak, tapi tidak diperbolehkan hamil, tidak diperbolehkan punya anak. Bahkan mohon maaf, mohon izin ya, pada saat akan memberikan nafkah batin dalam arti berhubungan suami istri, beliau tidak mau menyentuh saya kalau saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Dalam arti ya minum pil KB, alat kontrasepsi untuk lelaki. Dia tidak mau menyentuh saya kalau saya tidak mengkonsumsi obat dan menyiapkan alat kontrasepsi. Apa alasannya Mbak tahu? Saya tidak tahu. Baik, sampai akhirnya ada kekerasan KDRT yang dialami oleh Mbak Zeda Salim itu, KDRT bentuknya seperti apa? Ya itu tadi, itu kan penelantaran itu kan KDRT bentuk. Ya, Betul. Apakah secara fisik juga ada? fisik itu lebih ke dampak ya. Akibat kekerasan psikis itu saya menderita psikosomatik. Oke, baik. Lambung akut, dispepsia, ya macam-macam penyakit sesak. Jadi saya sempat dirawat di ICU juga, dirawat di rumah sakit beberapa kali karena stres, depresi akut gitu. Ya, bipolar, macam-macam lah. Jadi secara psikis. KDRT-nya itu secara psikis ya, kemudian berdampak ke fisik juga karena ada psikosomatis di dalamnya. Betul. Oke, baik. Kemudian suami apakah sudah tahu bahwa Mbak Zeda Salim melaporkan ke pihak polisi? Seharusnya sudah tahu ya, karena begini, terakhir ini untuk penelantaran yang terakhir ini kurang lebih 1 tahun ya, nomor saya tiba-tiba diblokir aja. Saya sih inginnya kalau tidak bisa berpoligami secara adil, kita bisa baik-baik yuk, gitu.